Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari data berkala. Apa data berkala? Data berkala atau biasa disebut dengan time series adalah jenis data yang dikumpulkan, dicatat, dan disusun secara berurutan berdasarkan waktu. Interval waktunya bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau lainnya yang menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Data ini mencerminkan dinamika atau fluktuasi suatu fenomena yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian ada pun tujuan utama dari data berkala. Yang pertama yaitu menganalisis perubahan, yang kedua menemukan pola tren atau musiman, yang ketiga membuat peramalan atau forecasting, yang keempat mengevaluasi dampak kebijakan atau strategi. Kemudian di sini ada contoh. Yang pertama, jumlah penduduk masjid setiap hari Jumat itu bisa meningkat biasanya. Kemudian yang kedua, pendapatan bulanan toko retail selama 5 tahun. Dan yang ketiga, tingkat inflasi dari tahun ke tahun berikutnya. Ciri-ciri dari data berkala. Yang kesatu, ciri-ciri data berkala ini disusun berdasarkan urutan waktu yang tetap dan kronologis. Kemudian yang kedua, tiap titik data mewakili satu periode waktu. Yang ketiga, data bisa menunjukkan pola berulang atau tidak berulang. Yang keempat, umumnya digunakan untuk analisis jangka pendek hingga jangka panjang. Yang kelima, bisa menunjukkan hubungan waktu seperti tren, musiman, dan siklis. Komponen-komponen data berkala. Yang kesatu, komponen tren atau biasa disebut tren dalam bahasa Inggris. Pola jangka panjang yang menunjukkan kecenderungan arah naik, turun, atau tetap dari data. Di situ telah ada gambar tentang mengenai komponen tren. Kemudian contoh dari komponen tren, harga emas yang cenderung naik dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, komponen musiman atau seasonal. Komponen musiman ini adalah pola perubahan data yang terjadi secara rutin dan berulang pada periode waktu tertentu, bisa bulanan, mingguan, ataupun tahunan. Di situ juga sudah dijelaskan, ada gambar mengenai komponen musiman. Kemudian contoh dari komponen musiman yaitu penjualan pakaian meningkat saat musim lebaran atau akhir tahun. Yang ketiga, komponen siklis atau cyclical. Pola fluktuasi data dalam jangka menengah atau panjang yang tidak berulang secara tetap, biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Contoh dari komponen siklis ini yaitu siklus naik turun ekonomi yang mempengaruhi jumlah pengangguran. Yang keempat, komponen acak atau irregular, variasi data yang tidak dapat diprediksi atau tidak mengikuti pola tertentu, biasanya disebabkan oleh kejadian luar biasa atau faktor tak terduga. Contoh dari komponen acak atau irregular ini adalah jumlah kunjungan wisata yang menurun drastis akibat bencana alam. Kemudian penyajian data berkala. Penyajian data berkala bertujuan untuk menyampaikan informasi secara visual agar mudah dibaca, dianalisis, dan diinterpretasi. Berikut bentuk-bentuk penyajian dari data berkala. Yang kesatu, ada tabel deret waktu atau time series table. Pengertian dari tabel deret waktu ini adalah penyajian data dalam bentuk baris dan kolom yang menampilkan nilai variabel berdasarkan waktu secara kronologis. Fungsi dari tabel deret waktu ini yaitu menampilkan angka mentah secara sistematis. Yang kedua, menjadi dasar awal pembuatan grafik. Di samping ada contoh-contohnya mengenai penjualan produk A dari tahun dan
berapa unit terjualnya dari tahun ke tahun. Yang kedua dari penyajian data berkala yaitu grafik garis atau line chart. Grafik yang menyajikan titik-titik data dalam suatu garis kontinu yang menggambarkan pola pergerakan nilai dari waktu ke waktu. Fungsi dari grafik garis ini adalah menampilkan tren atau fluktuasi data, kemudian cocok untuk data yang saling berhubungan antar waktu. Di bawah ada contoh mengenai grafik garis di mana ada jumlah pengunjung website dan bulan-bulannya. Yang ketiga, diagram batang atau bar chart. Pengertian dari diagram batang adalah grafik dalam bentuk batang, tegak atau datar yang digunakan untuk membandingkan nilai pada periode waktu berbeda. Fungsi dari diagram batang ini memudahkan perbandingan antar waktu, kemudian visual kuat dan mudah dipahami. Di bawah juga ada contoh mengenai diagram batang. Selanjutnya, diagram batang berkumpulan atau clustered bar chart. Pengertiannya, diagram batang yang menampilkan dua atau lebih kelompok data pada periode waktu yang sama secara berdampingan. Fungsi dari diagram batang berkumpulan ini adalah membandingkan beberapa kategori dalam satu waktu. Kemudian fungsi selanjutnya menunjukkan variasi antar kelompok dalam satu grafik. Di bawah juga ada gambar mengenai diagram batang berkumpulan. Yang kelima, grafik kombinasi atau combo chart. Grafik yang menggabungkan dua bentuk visual, biasanya batang dan garis, dalam satu tampilan untuk membandingkan dua variabel berbeda. Fungsinya, yang ke-1, menampilkan dua data yang saling terkait. Yang kedua, menganalisis hubungan sebab dan akibat. Contoh mengenai grafik kombinasi ini ada di bawah, di mana di sini ada data di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian penjualannya pada bulan Januari terjual 800, kemudian di bulan Februari 1000, di bulan Maret 900. Kemudian laba atau keuntungannya di bulan Januari itu 50, di bulan Februari 70, dan di bulan Maret itu 60. Yang keenam, dashboard interaktif, yaitu visualisasi data dalam platform digital seperti Excel, Power BI, Google Data Studio yang memungkinkan interaksi langsung seperti filter, klik, dan drill down. Fungsinya menyajikan informasi kompleks secara ringkas, kemudian interaktif dan fleksibel untuk berbagai analisis waktu nyata. Contohnya, penjualan produk per bulan yang bisa difilter berdasarkan wilayah, kemudian statistik penumpang website dengan filter per hari, per bulan, atau per kategori. Jenis-jenis metode analisis data berkala. Yang ke-1, rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata bergerak adalah metode analisis data berkala yang digunakan untuk menghaluskan fluktuasi data jangka pendek guna melihat tren jangka panjang yang lebih jelas. Teknik ini menghitung rata-rata dari sejumlah data terakhir secara bergantian sepanjang periode waktu tertentu. Jenis-jenis dari rata-rata bergerak ini, yang ke-1 itu ada simple moving average, menggunakan rata-rata aritmatika biasa dari jumlah
data dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, weighted moving average, memberi bobot lebih besar pada data yang lebih baru. Yang ketiga, exponential moving average, lebih sensitif terhadap perubahan data terbaru. Yang kedua, analisis tren linier, yaitu metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kecenderungan naik, turun, atau tetap dari suatu data berkala seiring dengan berjalannya waktu. Umumnya digunakan untuk persamaan garis lurus. Rumusnya Y sama dengan A plus BX. Berikut keterangannya. Y sama dengan nilai variabel, misalnya penjualan. X sama dengan waktu ataupun periode. A sama dengan intercept atau konstanta atau nilai Y saat X sama dengan 0. B sama dengan koefisien tren atau kemiringan garis tren. Yang ketiga, indeks musiman atau seasonal index. Indeks musiman digunakan untuk mengukur pengaruh musiman terhadap data berkala. Biasanya digunakan jika data memiliki pola berulang setiap periode tertentu, baik itu bulanan, kuartalan, ataupun mingguan. Tujuannya mengetahui pengaruh musim tertentu, contoh Ramadan, Lebaran, akhir tahun terhadap data. Digunakan dalam peramalan atau forecasting untuk penyesuaian musiman. Contohnya, misal penjualan es krim naik saat musim panas, yaitu dari musim Juni hingga Agustus. Maka indeks musiman bulan Juni bisa mencapai 120, berarti 20% lebih tinggi dari rata-rata umum, sedangkan bulan Desember hanya 80. Contoh penggunaan data berkala di bidang pendidikan, jumlah siswa baru tiap tahun. Di bidang kesehatan, kunjungan pasien per minggunya. Kemudian di bidang cuaca, data curah hujan bulanan. Di bidang ekonomi, perubahan harga barang kebutuhan pokok tiap bulannya. Kemudian di bidang bisnis, penjualan bulanan toko ataupun produk. Kegunaan dari data berkala. Yang ke-1, peramalan atau forecasting. Gunanya untuk meramalkan nilai di masa depan. Kemudian yang kedua, sebagai evaluasi, menilai efektivitas kebijakan atau strategi. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data untuk strategi yang lebih tepat. Kemudian yang keempat, analisis pola, mendeteksi tren, musiman, dan siklus. Yang kelima, kontrol kinerja, melacak performa dari waktu ke waktu. Jadi kesimpulannya, data berkala adalah alat penting dalam analisis statistik. Dengan memahami komponen, bentuk penyajian, dan teknik analisisnya, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis dengan data. Penyajian data berkala, baik dalam bentuk tabel, grafik garis, batang, kombinasi, dashboard, sangat membantu dalam menyampaikan informasi secara visual, efisien, dan mudah dipahami, baik dalam dunia akademik maupun dalam dunia profesional. She's sweet but a psycho.